Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, Bapak jamaah pengawasan Ahad pagi yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan subuh hari ini kita kembali melanjutkan bahasan kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan wudu. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas pengertian wudu, keutamaan wudu sampai permasalahan bersiwak ketika berwudu, yaitu membersihkan bau mulut ketika berwudu. Kali ini yang kita kaji, insya Allah kita akan membahas tentang tata cara wudhu yang disebutkan dalam hadis Humran. Tata cara wudhu yang disebutkan dalam hadis Humran, di mana para ulama seperti Ibnul Mulakkin disebutkan dalam Fathul Bari mengatakan bahwasanya ini adalah hadis pokok yang membicarakan tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa penting kita mempelajari tata cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena baiknya setiap ibadah yang kita lakukan, baik sholat, baik wudhu ataupun puasa yang kita lakukan, semuanya mengikuti tuntunan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang nantinya jadi patokan. Cara kita membasuh wajah seperti apa, kita memakai patokan dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Cara kita mencuci kaki, kita juga memakai tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti disebut di sini. Dan nanti kalau kita lihat tata cara dari wudhu Nabi SAW itu sudah detail atau secara rinci diterangkan. Sehingga mungkin barangkali nanti ada yang kurang tepat tata cara wudhunya, bisa menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat ini hadis nomor 2 di terjemahan hadis nomor 37. Ya, di terjemahan hadis nomor 37 dari Humran. Bahasa Arabnya saya baca dulu. Anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fa ghassala kaffayhi thalatha marratin thumma matmada wastanshaqa wastanthara thumma ghassala wajhahu thalatha marratin thumma ghassala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marratin thumma yusra mithla dhalik thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala rijlahu al-yumna ila al-ka'baini thalatha marratin thumma yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudhu'i hadza muttafaqun alaihi. Jadi ini hadis Humran yang menjelaskan tentang bagaimana Utsman melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berwudu. Coba dibacakan artinya, Pak Sudar. Dari Humran bekas budak milik Utsman. Dari Humran. Dari Humran bekas budak milik Utsman bahwa Utsman meminta air wudu. Ia membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu berkumur-kumur memasukkan air ke dalam itu dan mengeluarkannya. Beliau lalu membasuh wajahnya 3 kali.
Baik. Kita lihat hadis Sumron yang membicarakan bagaimana Utsman mencontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Kita lihat di sini dikatakan bahwa Utsman radhiyallahu anhu itu pernah da'a biwudu, meminta untuk diambilkan air. Ingat, wudu dengan wudu itu berbeda. Wudu yang satu pakai fathah di awal, kemudian wudu pakai dhammah di awal, itu berbeda. Sama dengan sahur dengan kata suhur. Sahur dengan kata suhur. Kalau sahur itu artinya makanan untuk sahur. Sahur. Jadi membicarakan makanannya. Namun kalau suhur itu membicarakan tentang aktivitas makan sahur. Jadi kalau mau bilang saya mau sahur, itu tepatnya kita pakai kata suhur. Karena suhur itu membicarakan tentang aktivitas. Sedangkan sahur membicarakan tentang makanannya. Biasanya sahurnya makanannya apa? Nasi apa tiwul? Oh, nasi. Lauknya? Tempe saja. Ya, berarti tadi nasi, tempe tadi, ini namanya sahur. Sedangkan aktivitas makannya tadi waktunya sebelum subuh jam 3 atau jam setengah 4 tadi, aktivitas makannya disebut suhur. Bedakan sahur dengan suhur. Juga sama wudu dengan wudu. Kalau wudu itu air wudunya. Sedangkan wudu itu aktivitas aktivitas berwudu. Jadi aktivitas berwudunya kita sebut dengan wudu. Itu aktivitasnya. Jadi cuma beda harokat saja bisa beda arti. Ya, cuma beda harokat saja bisa beda arti. Makanya hati-hati kalau moco ayat jangan sampai berubah harokat. Jangan sampai berubah harokat. Berubah harokat atas dan bawah sudah beda. Fathah dan dhammah sudah beda. Makanya imam-imam pororois itu butuh teliti kalau lagi moco Quran. Ini bacanya fathah, apa ini bacanya dhammah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena beda harokat saja, dhammah dengan fathah sudah beda arti. Ya, sudah beda arti. Makanya ya perlu diluruskan nanti tajwidnya, cara baca Qur'annya seperti apa. Nah, itu perlu dipelajari ulang. Lalu dikatakan di sini Utsman minta diambilkan air. Utsman minta diambilkan air. Lalu ketika itu faghassala kaffai salasa marrat. Utsman itu mencuci telapak tangannya 3 kali. Ya, telapak tangan. Telapak tangan itu dari sini sampai ujung jari. Dari pergelangan sini, ya, pergelangan jelas nggih? Pergelangan ini sampai ujung jari. Ini namanya telapak tangan. Jadi dicuci 3 kali. Kemudian dipraktekkan lagi oleh Utsman, summa tamat madha, summa matmadha. Lalu Utsman itu berkumur-kumur. Utsman itu berkumur-kumur. Kemudian wastansyaqa, lalu menghirup air ke hidung. Jadi bukan hanya namun ambil air berusaha dihirup.
terus dilepaskan, dibuang. Nah, kalau kita lihat di sini, kumur-kumur tujuannya ini untuk membersihkan mulut. Biasanya kalau yang nyangkut itu disebut apa? Hah? Jadi ada yang nyangkut di sini, ada daging di sini. Kalau kumur-kumur itu pasti keluar. Ya. Ada yang nyangkut-nyangkut tadi itu akan keluar. Begitu juga kotoran-kotoran dalam hidung, kalau kita hirup air ke dalam kemudian kita keluarkan, hidung juga akan bersih. Maka tujuannya kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu untuk membersihkan mulut dan membersihkan hidung. Masya Allah, detail sekali Islam itu ajarkan sampai mulut itu bersih, hidung juga bersih. Jadi kita tidak perlu sampai lakukan pembersihan yang lain karena ini sudah diulang, wajibnya 1 hari itu 5 kali nanti kita ulang wudhu. Kalau mau ulang setiap kali sholat, ya wudhu ini kita ulang terus, maka mulut itu dijaga bersih, akan terjaga bersihnya, hidung juga akan terjaga bersihnya. Kemudian summa ghasala wajhahu salasan. Lalu Nabi SAW mencuci wajahnya 3 kali. Dan wajah itu yang nampak di depan. Dan wajah ini mulai dari tempat tumbuhnya rambut. Niki. Namun rambut yang normal. Karena ada rambut yang tidak normal. Kenapa? Botaknya di depan, jadi tumbuh rambutnya di tengah sini. Ini kan nggak normal nggih? Nah, umumnya di sini kan. Nah, jadi dari tumbuh rambut yang normal sampai kepada kanan kirinya ini berbatasan dengan telinga, sampai pada sebagian ulama itu memasukkan jenggot di situ. Jadi jenggot ini kita basuh ketika kita itu berwudu. Basuhnya bagaimana? Pas ketika membasuh atau mencuci wajah. Jadi kita basuh. Nah, ini kena. Pokoknya permukaan ini kena. Kemudian summa ghassala yadahu, kemudian Nabi atau Utsman itu mencuci tangannya. Yaitu tangan kanan lebih dulu. Jadi ini dirampungkan dulu. Cuci tangan kanan sampai mirfaq, sampai siku. Di sini para ulama punya perselisihan pendapat, apakah siku ini masuk dalam basuhan wudu ataukah tidak? Yang jelas kalau kita lihat dari praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siku ini masuk dalam basuhan, sehingga bagian-bagian siku ini jangan sampai tertinggal tidak dibasuh. Kadang ada 1 titik tidak dibasuh, baru wudu ini kayak ada kering di bagian-bagian tertentu dari siku ini. Jadi perhatikan baik-baik ketika berwudu ini kena. Namun kita tidak diperintahkan lebih daripada siku. Nanti kalau kita sampai pada hadis Abu Hurairah itu dalam riwayatnya menyebutkan bahwasanya dia panjangkan ini sampai di ketiaknya atau pundaknya. Wah, dibasuh semua ini. Namun yang ada dalam ayat Al-Quran, ini cuma sampai mirfaq, sampai siku. Maka dibasuhnya cuma sampai siku saja. Kemudian dikatakan lagi dalam hadis ini, summal yusra mithla zalik. Lalu tangan kiri semisal itu juga. Berarti yang dilakukan bagaimana? Tangan kanan itu rampung dulu, kemudian tangan kiri. Walaupun secara sahnya dilihat saking sahnya tangan kanan ini kita basuh, kemudian lanjut tangan kiri, balik lagi kanan, balik lagi kiri, sah. Karena apa? Dalam Al-Quran cuma dikatakan basuhlah tangan sampai siku. Cuma diperintahkan basuhlah tangan sampai siku. Berarti terserah mau kanan terus kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, tetap sah. Namun baiknya kalau praktekkan kanan dulu dirampungkan.
3 kali, walaupun 1 kali pun sah. Lalu kiri dirampungkan lagi. Yang jadi masalah di sini, biasa ada yang menanyakan, ini kita mulai dari atas ini turun ke bawah, atau dari bawah ini naik ke atas sampai jari. Kalau kita lihat saking ayat, tidak diatur, dua-duanya boleh. Dan juga saking hadis tadi, tidak diatur pula, dua-duanya boleh. Mau mulai dari narik basuh dari ujung jari sampai siku boleh, atau dari siku ini ditarik ke atas juga boleh. Lalu kalau ada yang bertanya lagi, gimana kan kalau ini ditarik nanti ada air bekas wudhu dipakai ke tangan selanjutnya? Maka jawabannya, air bekas wudhu itu masih suci, atau biasa kita sebut dengan air mustakmal. Air bekas wudhu itu masih suci. Dulu pernah kita bahas dalam hadis ketika membahas tentang masalah mandi. Aisyah dengan Nabi SAW pernah mandi bareng. Pernah nggak kita bahas? Pernah mandi bareng kan? Sudah diamalkan mandi bareng? Mandi bareng. Ketika mandi bareng, pasti saat itu ketika ciduk Aisyahnya nyiduk, terus Nabi SAW nyiduk lagi, pasti ada air yang jatuh kembali ke dalam wadah. Berarti bekas. Ya, berarti bekas ketika mandi. Maka dari dalil semacam ini para ulama katakan air bekas bersuci, atau disebut tadi dengan air mustakmal. Air bekas bersuci atau disebut dengan air mustakmal. Tetaplah suci, boleh kita gunakan. Tetaplah suci, boleh kita gunakan. Sama juga ada yang membahas atau ada yang bertanya, gimana kalau air ini ada seember misalnya, kemudian kena cipratan kencing. Dan satu wadah seperti itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah itu sekitar 200 liter. Ya, sekitar 200 liter. Apakah airnya itu langsung najis? Memang sebagian ulama seperti ulama mazhab Syafi'iyah katakan percikan yang sedikit tadi kalau jatuh dalam wadah yang kecil, walaupun airnya tidak berubah jadi najis, tidak berubah bau, rasa ataupun warnanya, namun sudah dikatakan najis. Namun yang tepat kata Nabi SAW, al-ma'u tahurun la yunajjisu syai'un. Yang namanya air itu asalnya suci, tidak ada yang bisa menajiskannya. Dan kata sepakat para ulama, kecuali kalau berubah bau, rasa ataupun warna. Jadi kalau ada cipratan kencing masuk dalam wadah air misalnya, dalam wadah berisi air, lihat dulu berubah atau tidak. Kalau ternyata tidak berubah, cuma 1 tetes saja, tidak mempengaruhi sama sekali, apalagi airnya banyak, maka tidak masalah untuk digunakan. Sudah pernah kita bahas tentang masalah air 2 kullah juga. Dilihat lagi. Kalau ingin mau dapat rekamannya, bawa flash disk, nanti dikopikan rekamannya pakai video. Ya, atau punya HP, bawa ke sini nanti dikopikan di HP-nya, asalkan HP-nya itu muat, giganya besar. Namun HP-nya Android, bukan HP Keystone itu yang pencet-pencet aja itu. Jadi kasih. Jadi tadi kita kembali dahulukan yang kanan dulu, kemudian yang kiri. Nah, lalu Nabi SAW mengusap kepala. Summa masaha bi ra'sihi. Lalu Nabi SAW mengusap kepala. Kita kalau lihat masyarakat kita kalau mengusap kepala itu macam-macam caranya. Ada yang cuma ambil air, tek 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 tek. Wes. Ada yang narik. Ada juga yang sempurna, narik dari depan ke tengkuk belakang, balik lagi ke depan. Dan yang namanya kepala ini batasannya tengkuk.
Ini kan kalau dipotong kan kepalanya habis. Ya kan? Nah, berarti yang masuk dari depan sini sampai tumbuh rambut kepala ini loh. Rambut kepala yang mana tadi? Yang normal. Tarik ke belakang. Mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita lihat dari pengertian sini, tidak cukup kepala cuma sebagian yang diusap. Yang pertama, saking ayat Al-Quran disebutkan wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Kalau ulama Syafi'iyah memang mengartikan usaplah kepala kalian, mereka katakan yang namanya kepala ini cuma huruf ba di dalam ayat ini, itu artinya tab'id, yaitu sebagian saja. Jadi kepalanya diusap sebagian boleh. Namun yang tepat kalimat ini berarti huruf ba di situ maknanya ilsaq. Ilsaq itu artinya tempelkan tangan itu ke kepala, ditarik ke belakang. Sehingga pendapat yang tepat, kepala itu baiknya diusap seluruhnya. Dan dalam mazhab Syafi'i, mengusap kepala seluruhnya itu bagian saking sunnah. Bagian saking sunnah. Dan sepakat para ulama semua sepakat baiknya kepala itu diusap seluruhnya. Ini kata sepakat. Sedangkan yang dibahas dalam mazhab Syafi'i, yang diusap cuma sebagian saja itu yang wajibnya. Namun kan kita nggak cukup saja dengan yang wajib. Baiknya sempurnakan juga dengan yang sunnah. Apakah Pak cuma cukup saja dengan sholat subuh yang wajib, sholat zuhur yang wajib, sholat ngasar yang wajib, maghrib yang wajib, ngisya yang wajib, cukup seperti itu? Belum cukup. Karena nanti Nabi SAW itu katakan, nanti akan dilihat kalau sholat wajib kita beres, maka nanti akan dilihat mana sholat sunnahnya, nanti akan tutup kekurangan yang ada pada sholat wajib. Karena pasti sholat wajibnya yang kita lakukan itu ada kekurangan, tidak bisa sempurna 100%. Dan tidak ada yang yakin juga sholat wajibnya itu diterima. Pasti dalam sholatnya, ini suatu kepastian, bahkan pikirannya kemana-mana. Seurungnya sholat orang mikir utang, namun pas lagi ruku mikir, pas lagi sujud wah ono pipilan yang BRI. Padahal sebelum sholat mikir nggak mikir. Pas sholat itu wah kok iso ke bawah masalah pipilan, padahal tadi sebelumnya itu orang mikir. Pernah nggak seperti itu? Sering sekali. Setiap kali sholat, ya Allah. Setiap kali sholat mbak? Hah? Setiap sholat mikir terus utang. Banyak muncul seperti itu. Berarti kan ada kekurangan. Yang nutup kekurangan ini apa? Kalau itu amalan wajib ditutup dengan amalan sunnah. Maka kalau wudhu kita itu ada kekurangan, sunnah itu yang akan lengkapi, yang akan nutupi kekurangan yang ada. Maka baiknya tadi kepala diusap seluruhnya. Caranya bagaimana? Nanti ada penjelasan detail, rinci. Yang jelas seperti ini cara Nabi SAW. Ambil coba kepalanya, dipegang di bagian ujungnya sini. Ini ambil air, tangannya cukup teles nggih. Bahkan kalau ngalirkan air malah nggak ada tuntunan. Yang ada tangannya cuma teles basah saja. Setelah itu ditarik dari depan, tarik ke belakang. Sampai tengkuk, tarik lagi ke depan. Maka dilanjut dengan telinga. Dan perhatikan di sini, sebelumnya Nabi sebutkan mencuci wajah 3 kali. Lalu mencuci tangan sampai siku 3 kali. Kepala Nabi SAW tidak sebutkan 3 kali. Padahal sebelumnya itu disebutkan membasuh wajah 3 kali, mencuci tangan sampai siku 3 kali. Kepala Nabi tidak sebutkan 3 kali. Berarti berapa kali? 1 kali cukup. Banyunya jadi hemat.
Ya, nggak boros. Dan itu sudah mencukupi karena nggak perlu sampai alirkan. Jadi kepalanya bukan diguyur di keran. Oh, bukan. Kalau diguyur telinganya sisan. Namun cukup apa? Diusap. Wamsahu itu diusap, tangannya itu cukup basah, usap. Terus lanjut telinga. Kenapa lanjut telinga? Nanti kita lihat alasannya. Yang jelas Nabi SAW itu praktekkan kepala dan telinga ini jadi satu. Yang kedua, Nabi SAW itu mengatakan juga wal udhunani minar ra'si. Telinga ini bagian dari kepala. Dan dalam ayat Al-Quran cuma disebut kepala saja. Namun ingat, tidak disebutkannya telinga dalam ayat bukan berarti telinga nggak ada. Ya, tidak disebutkan telinga dalam ayat, ya, bukan berarti telinga tidak ada. Contoh misalnya di sini, ini ada kamera nyoteng saya, Bapak kelihatan nggak kelihatan, bukan berarti Pak Parjo nggak hadir. Tidak adanya Pak Parjo dalam video bukan menunjukkan bahwasanya dia tidak hadir. Boleh jadi nengburine kamera. Iya kan? Iya. Jadi tidak disebutkannya sesuatu bukan berarti tidak ada. Misalnya konten tamu undangan disebut satu-satu, ada muspida, ada muspika. Tidak disebutkan Pak Lurah. Tidak disebutkannya Pak Lurah itu karena sudah masuk dalam apa? Muspika. Sudah dimasukkan dalam jajaran staf di kelurahan atau di desa, maka tidak disebutkan satu-satu. Maka telinga ini walaupun tidak disebutkan dalam ayat, karena dalam ayat cuma disebutkan wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, bukan berarti telinga tidak masuk, tetap masuk. Karena nanti lihat dari praktek Kanjeng Nabi, lihat juga dari hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan. Jadi kalau panjenengan belajar Al-Quran tidak cukup sinau Al-Quran tok. Karena kalau belajar Al-Quran tok harusnya wudunya tidak pakai telinga. Kalau kita cuma monoton Al-Quran saja, kan sebagian cuma fanatik dengan Quran, gak mau pakai hadis. Atau kalau hadis nggak sesuai dengan Al-Quran, maka hadisnya ditolak, keliru. Yang benar bagaimana? Al-Quran itu nanti akan dijelaskan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya satu lagi, tata cara sholat, bapak-bapak sekalian, itu tidak pakai dalil saking Al-Quran. Namun dalilnya dari mana? Saking hadis. Di dalam Al-Quran cuma disebutkan wa aqimus sholata, tegakkanlah sholat. Rinciannya gimana, takbirnya bagaimana, sedekapnya bagaimana, rukuknya bagaimana, bangkit saking rukuk bagaimana, sujudnya bagaimana. Tidak disebutkan detail dalam Al-Quran. Makanya jangan fanatik pada Al-Quran saja. Al-Quran itu butuh dijelaskan dari hadis Nabi. Salah satu contoh, haramnya anjing itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Sebagian kalangan gini dalilnya, karena dalam Al-Quran gak ada haramnya anjing, berarti anjing itu jadi halal. Padahal tidak disebutkannya sesuatu bukan berarti tidak ada. Tidak disebutkannya haramnya anjing dalam Al-Quran bukan berarti tidak ada. Kita lihat dari penjelasan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat dari hadis tahu rinciannya seperti apa. Jadi jangan cuma pakai Al-Quran, dua-duanya ini jalan bareng, Al-Quran lan hadis. Kalau ada Al-Quran itu kurang jelas, maka nanti diterangkan dalam hadis. Kita lihat detailnya di situ. Paham nggih? Jadi nggak boleh cuma Al-Quran saja di rumah. Nanti ada kitab-kitab hadisnya itu dipakai. Ini juga sebagai rujukan. Dan jangan punya pemahaman seperti tadi, karena anjing tidak ada diharamkan dalam Al-Quran berarti anjing jadi
halal. Padahal dalam hadis itu banyak sekali loh yang disebutkan tentang masalah anjing. Anjing itu termasuk hewan yang bertaring. Taring punya taring nggak? Maka termasuk dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW itu melarang kullu zinabin minas siba. Rasulullah SAW itu melarang setiap binatang yang punya taring. Taring. Biasanya makannya kan, utamanya kan dia pakai taringnya. Untuk nyobeknya kan pakai taringnya. Maka setiap binatang yang punya taring seperti ini haram untuk dimakan. Kalau kelinci, halal atau haram? Kelinci punya taring nggak? Apa yang punya apa? Gigi seri. Yang kita bahas taring. Ya, yang kita bahas itu taring. Maka yang anjing tadi masuk dalam hadis semacam ini. Nanti masih ada dalil-dalil yang lainnya lagi tentang diharamkannya anjing. Nah, kemudian kita lihat lagi setelah itu kepala, kemudian Nabi SAW mencuci kaki hingga mata kaki. Mata kaki itu yang bagian tonjolan. Kemiri ya, Bapak Arjo? Kemiri ya. Nah, bagian tonjolannya ini berarti masuk juga dalam basuhan. Masuk dalam basuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kaki ini sama seperti tangan. Nabi SAW sebutkan, atau Utsman tadi sebutkan, cuci kaki sampai mata kaki 3 kali. Kemudian yang kiri semisal itu pula. Berarti yang kanan dulu dicuci 3 kali, baru yang kiri dicuci 3 kali. Bukan bolak-balik kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Dan ini disebutkan mencuci, bukan membasuh. Jadi bukan tangannya cuma telas saja kemudian nyentuh kaki, bukan. Namun dialirkan airnya. Ya, namun dialirkan airnya. Kemudian disebutkan dalam hadis Utsman di sini, ia katakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a nahwa wudu'i hada. Aku pernah lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti yang aku contohkan tadi. Berarti Utsman itu lihat detail, lihat rinci, secara rinci bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berwudu. Jadi sahabat itu fanatik sekali sama Rasul. Kita juga harusnya fanatiknya itu pada Rasul, bukan pada manusia, bukan pada kiai, bukan pada ulama, namun fanatiknya itu pada Rasul. Jadi apa yang dituntutkan Rasul kita bela. Apa yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul dan ini masuk ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita junjung tinggi. Itu yang dibela. Nantinya kalau ada pendapat ulama, pendapat kiai, pendapat syekh, pendapat ustadz itu bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW yang didahulukan yang mana? Rasul atau dahulukan kiai? Dahulukan Rasul. Tidak boleh berlebihan kepada seorang kiai atau seorang ulama. Kiai atau ulama itu bisa salah atau ada yang kurang tepat. Namun yang patut dijunjung tinggi ajarannya adalah ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bapak-bapak junjung tinggi. Itu yang dibela mati-matian. Bukan bela golongannya, bukan bela kelompoknya, namun yang dibela itu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ajaran Rasul itu dihinakan, dibela. Jilbab itu dihinakan, kita bela. Kalau orang jelek-jelekan jilbab, ada yang belum paham itu jelek-jelekan orang yang pakai jilbab, dibela. Itu nggak benar seperti itu. Ini wong Islam itu harus menutup aurat. Karena masyarakat kita kadang nggak paham. Orang yang buka-bukaan,
Biasa campur sari kan buka-bukaan kan? Dibilang mati-matian itu. Yang merangsang padahal loh. Merangsang dari atas sampai bawah. Ya, itu dibilang mati-matian. Namun yang pakai jilbab itu nanti dituduh, wah hati-hati. Ini jangan-jangan melu teroris. Yang benar itu malah ya dapat omongan seperti tadi. Sama juga ada yang berjenggot, ya. Ada yang pakai pakaian muslim misalnya, nggak mau dibela, malah dituduh macam-macam loh. Nanti teroris, inilah pokoknya cap-cap yang jelek itu pasti disematkan atau ditujukan pada orang-orang yang ingin jadi baik. Sifat orang kafir memang seperti itu. Dalam surat Al-Mutaffifin Allah katakan innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Wong kafir itu kalau lihat orang yang beriman, mereka itu tertawain. Dan kalau mereka lewat di hadapan orang beriman, mereka ngejek dengan cuma pakai yataghamazun, pakai isyarat alis mata saja. Itu loh. Naik turun alisnya. Ini baru pakai alis loh, ini nggak ngomong. Gitu loh. Ini baru alis saja ini. Dia lirik dengan temannya, gitu loh. Sebelah itu. Gak usah pakai ngomong. Itu sifat orang nggak kafir. Sekarang lebih lagi daripada alis mata. Ya, mulutnya ngomong seperti itu. Bahkan orang yang baik-baik pun itu bisa didemo. Ya, orang yang baik-baik ingin ikuti ajaran Rasul itu bisa di demo habis-habisan, bahkan sampai rumahnya itu dibakar. Ya, seperti itu cobaan-cobaannya zaman ini. Namun yang campur sari tadi di demo nggak pernah nggak? Enggak loh. Sanjung-sanjung, nyawer ya, nyawer coba. Nyawernya biasanya berapa? Ngosok sewu, orang mungkin. Nyawer sewu. Dibalik kemana berarti orang punya nyawer sewu. Uang biru apa uang merah gitu loh. Saya itu baru ngerti nyawer itu orang-orang ngomong sih baru saya pulang ke Ambon tuh. Nyawer kayak gini tuh orang-orang bilang. Karena itu lagi kasidahan itu. Kasidahan kok kayak gini, kok ada nyawer-nyawer juga. Kasidahan loh ini, nyawer. Padahal yang nyanyinya itu jilbaban tadi. Namun kosidahan juga nyawer juga. Ini ada apa ini? Ini jangan-jangan di Gunung Kidul campur sarinya kayak gini. Lebih parah lagi bahkan. Jadi ikuti tuntunan Nabi. Lihat Utsman tadi praktekkan wudhu Nabi SAW persis seperti ini. Dan nanti kita akan lihat untuk pembahasan berikutnya baru kita ulang lagi hadis ini. Utsman setelah praktekkan seperti itu dia katakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia melakukan sholat setelah itu 2 rakaat. Sholat apa di sini berarti 2 rakaat? Kita sebut dengan sholat sunnah wudu. Namun sebenarnya sholat apapun yang penting 2 rakaat. Panjenengan wudu kemudian sholat isyraq nanti, itu sudah masuk dalam hadis ini. Siapa yang praktekkan wudu seperti ini, kemudian dia kerjakan sholat rakaat, maka dosa-dosanya akan diampuni. Syaratnya apa tadi? Praktekkan wudu seperti tuntunan Kanjeng Nabi. Nanti detailnya kita bahas lagi. Kita belum selesaikan hadis ini. Lakukan sholatnya berapa rakaat? Cuma 2 rakaat sudah dapat ampunan. Dan waktu melaksanakan sholat sunnah wudu ini sebenarnya bebas. Jenengan misalnya pagi-pagi habis dari golek pakan, terus ingin sholat, wudu dulu. Setelah wudu, lakukan sholat 2 rakaat, dapat pahala seperti tadi, mendapatkan ampunan. Siang, ya ingin sholat, zuhur, wudu dulu. Setelah itu lakukan sholat sunnah wudu, kalih rakaat, dapat ampunan. Belum sholat rawatib loh ini. Namun kalau panjenengan itu gabung, wudu tadi digabung dengan rawatib, boleh. Cukup niatkan rawatib, sholat sunnah wudu itu sudah masuk. Bahkan boleh digabungkan sekalian dengan sholat tahiyatul masjid.
Jadi rawatib terus digabung dengan sholat sunnah wudhu, digabung dengan sholat tahiyatul masjid. Cukup kali rakaat saja 3 sholat bisa masuk dalamnya. Semuanya pakai niat. Cukup niat dalam batin. Ya Allah, saya ini ingin lakukan 3 sholat langsung. Allahu Akbar. Masuk 3-3-nya. 1 niat 3 pahala. Namun kalau orang nggak pernah ngaji nggak tahu seperti ini. Dia lakukan 3 langsung. Wudhu, setelah itu tahiyatul masjid, setelah itu rawatib. Namun kalau orang ngaji itu paham, oh sudahlah saya sudah ngaji, 1 kali saja saya lakukan 2 rakaat, rangkap 3 tadi, dapat. Itu pentingnya ngaji di situ. Kalau orang tahu ngaji ya amalannya banyak, namun kurang berkualitas. Zikirnya banyak, namun kurang berkualitas. Ada zikirnya yang pakai tuntunan, ada zikirnya tidak pakai tuntunan. Doanya mungkin banyak, namun mungkin doanya tidak direnungkan, tidak dimaknai, tidak paham artinya. Namun kalau ngaji dia bisa paham artinya. Ya, itu pentingnya ngaji seperti itu, punya ilmu. Maka kata Nabi SAW, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang ingin baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam masalah agama. Berarti semuanya yang ingin baik, warga Panggang, Purwosari, Gunung Kidul secara keseluruhan pengen baik, berarti harus paham agama, ngaji. Di mana-mana ngaji itu punya dampak positif. Nggak ada ngaji itu punya dampak negatif, itu nggak ada. Ya, di mana-mana ngajinya, kalau ngajinya benar ya, punya dampak positif. Dampak positifnya sholatnya makin bagus. Dampak positifnya masjidnya makin penuh. Dampak positifnya di rumah baik dengan istri, di rumah baik dengan anak, didik mereka dengan baik. Itu tanda positifnya. Namun kalau kegiatan-kegiatan yang lain belum tentu manfaat seperti ngaji. Coba tadi campur sari punya manfaat apa coba? Dampaknya apa? Nah, cuma menyenangkan sesaat. Senang-senangnya sesaat. Setelah itu nanti ada tawuran bisa. Nanti ada perselingkuhan bisa. Ngancam istrinya juga bisa. Cuma gara-gara nyewer tadi. Ya. Buka-buka aurat lagi gitu. Jadi ini yang kita bahas dulu. Nanti insya Allah pekan depan kita akan ulangi lagi hadis ya saking Utsman tadi tentang tata cara wudhu. Oke, ini kemauan untuk pembahasan kita sebuah hari ini. Kita tutup dulu untuk majelis kita. Kalian doa kepada majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.